Alhamdulillah, janjina AllahในกุรอานกุลิลฮักกุกุลจาอัลฮักกุวะซะฮะกัลบาติลอินนัลบาติลกานะซะฮุกอKulenga se ngaji de adeng bi oreng kapan oning atelah sen lo padu bi oreng saben Dzulhijjah mon setia kiai na gila kuy lo do pada bi oreng sanika tapi alhamdulillah Allah beri hidayah dak kaula panjenengan bisa sajen rami malah ngaji teh nika cara beragama seelang dari Madura seongkun nika cara beragama nabi lamba agama senika kayaknya Madura elang jadi dari na elang pada bi Mekah lamba dari agama sebelumnya syariat dari Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa nika bila tina aki umat butuh boleh agama ni butuh pada Madura ni tapang butuh keng orang lo ngako Madura agama Islam tapang butuh por campur lah sedengi pembeli boleh lo ende ceng lah nyaman dalam be Nabi sana ke Mekah tapi bila Nabi sebelum atina umat agama Islam rosak boleh akhirnya nyaman saya rosak ni nyaman bila ada ndak remah cipocian bojang ndak remah cang kencangan Barena fajang wiritan pakaja pimpin lalambok seneka mon cin petis atau cin petis cin merah atau cin merah kan dene kalau lalambok terus molotan tanggal tung cocokan molotan tanggal 12 molotan kapi bahkan marina masjid deki peroma kok kafe lah nyaman nih kan mulai kayak ini hula kada ni kata ni wah Ramadan selekoran teraterna nase lo tahu kafe pada tanah kafe ya teraki manfaat ada paling keng nanding juko sajian petoleh koran apa? Pelotan. Pada tanah pelotan kafi. Pas telasen topa. Ada topang telasen lontong. Nika setuju ternyata lo nyambung kan Nabi sedekele. Lo nyambung. Mon lo nyambung je dek remah, ya dek kencer pagi. Eka boleh. Mon lambak Rasulullah saya nggak boleh dek nikah, yusir akhir londo orang. Enjak dalil dari Allah, bodoh wahyu, artinya wahyu gua ngoreksi dek agama Allah saya lambak saya rosak lah. Eka. Dek kinto dek pada. Keng kula bani Nabi le. Jauh wali pai jauh. Bani ulama keng ngabele senika. Kabele. Nika bani amalan Nabi, bani sahabat. Imam sempa lode nikah. Kabele. Londo ateng pelunteng. Cak kiai kile. Tapi on lawanan Allah gila aja. Pada pak sehat dia apa jelas deki saya salah aja hilang on lawanan karena saya salah aja sangkuna lo seken lo andi penyekan ilmu mate jangan kui dalil maka Nabi yusir ke Madinah kalau ndok kafi berarti ini
belasan orang ke Madinah. On lawan Nabi Allah beri hidayah. Wahai Mekah masuk Islam forum orang lambok nih kan. So Islam forum. Datang ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datang pertolongan Allah. Sedang telak monosah berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk Islam aforum. Pas Islam, makin Islam kapti, makin kinto makin Islam sah kapti, keng lo vejang lah saben, makin apa? Mereka katon, alhamdulillah. Mon bade sekedon nikah, bade, keng lo ikiba. Keng nikah korang daftar isinah, korang lengkap. Tore. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah Islam se asli nikah. Mon bisa tak iba tamban tak irang korang tak iba pola ini kepaki sekeratu dengan ajuna al karena mungkin mereka pondok saya yang aji bonare mulai dari takbir tanang edimah bode dalil kafi mana takbir de iya apa de iya angkui dalil rukuk ndak remang angkui dalil sujud angkui dalil juk tojok angkui dalil marena fajr angkui dalil setro cocok kana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lambo de remang enje keng le dia aduh ngawur lambo apa be dia ceng banyak kiai na pada bi kula ni lambo belajar dari kitab mon kitab campur tretan pendapat senoles engki ini kan sampean kitab dukun Abu Masar nyaman ini kok seboro bisa dok ini kok bisa yang ngaberto bisa mon macane kok bisa sana kok dok nih cok toles Abu Masar Mujarrobat Samsul Ma'arif Tajul Muluk Khazinatul Aswar kula uning kapti yang lo andi nikah baca nikah cok lambok sonika mon sulam sapina yabi Allah la cokok lo cokok mon ngaji kitab padbi ngala aing yoncur ngala aing yoncur lo bening lah cok lambok ngaji ka ada tauhid ka ada makin bisa ngukur Quran hadis marena tauhid ke lupa Quran hadis baca kitab oh bener ya nang hadis lo daya bener ya nang Quran lo nyaman dak nih makin lo bisa pahbi kiai nah seulen ajar ke kitab saya nggak kena lacak ngong Islam ya luas Islam ya lenoro kiai nah masing-masing sonoro kiai nah masing-masing nyari wali repot yang ngatur bila mati kopure bok tembok wali banyak yang nyelase wali mon anor kiai mon bengal melanggar syariat wali mon bengkang paling ada okor Islam panika kan tinggal monosa lo beri kemampuan bi Allah ngenal Allah lo bisa monosa diciptakan oleh Allah tidak bisa kenal kepada Allah tidak bisa melacak Allah seperti apa Allah tidak ada yang bisa lalu Allah kirimkan wahyu ngutus malaikat
membawa wahyu. Apa wahyu itu? Wahyu adalah firman Allah, debuna Allah. Dah debuna Allah je. Pada remak cek geng debuan. Bagi dua. Ada yang harus diyakini, namanya iman. Iman tidak diamalkan. Allah menurunkan malaikat membawa kitab suci kepada Rasul, kan? Untuk mengabarkan bahwa dunia ini ada masanya, ada waktunya, akan selesai di akhir dengan kiamat kubro. Manusia silakan memilih hidup, kamu diberi kebebasan, tapi kebebasan kamu dibatasi oleh takdir Allah. Tidak semua yang kau inginkan bisa tercapai. Tidak semua yang kau takutkan bisa kau hindari. Karena di sana ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua tidak diamalkan, tapi diyakini sebagai iman. Iman rukunah pada 6. Lalu sebagian lagi ada yang diamalkan. Saya sebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ini semarakte kaki siapa? Sedekah. Yang mempraktekkan agama ini siapa? Dari Allah kan cuma kata-kata ditulis nih kemarin nih. Ditulis dengan hadis. Yang mempraktekkan persis seperti yang dimaui oleh Allah itu siapa? Rasul sedere bawa. Ternyata amalan saya sebut gele semua tidak pernah diamalkan Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi. Maka berarti benih amalan sare, amalan budaya. Saya sudah sering sampaikan, amalan budaya ciri-cirinya sifatnya lokal, tidak menyeluruh. Lokal, ada di satu kelompok, di kelompok lain tidak ada. Kalau ajaran agama semua sama. Salat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, semua dunia ini kecontoh dah. Deki ki amo Allah tersampian, ceng le kebele. Nah, hilang. Nih, coba menlambek nikah pendalaman ilmu tauhid. Lambek bagi. Jangan terlalu dalam mempelajari tauhid. Nanti tersesat, bahaya, kebakar. Sekarang justru harus diperdalam. Ini pendalaman. Banyak umat Islam yang tak mematuhi dua kalimat tauhidnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu adalah utusan Allah. Contoh agama, pikir nih ya. Allah itu sebagai Tuhan, pencipta, pemelihara yang memiliki agama, pencipta ajaran agama di dalamnya. Dan agama itu sudah turun kepada 100 berapa? Nabi 124.000 Nabi, 313 Rasul yang di Al-Quran 20. Semua diturunkan oleh Allah, pernah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nega. Jadi Rasulullah bukan pangeran, bukan Nabi, tetapi gambaran utuh ketaatan kepada Allah 100%, ya seperti Muhammad itu.
Nah ini tidak bisa dipisah. Kalau orang belajar ilmu nahwu pakai wawul adbi limut lakil jam'i. Muhammad dan Allah itu manusia dengan Tuhan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sesemba Allah karena nyembah norok Rasulullah nyembah kok nyari genjeren sampean nyari genjeren lebet cocokan polana sedekah norok saya sampean toh ningking lebet lambung nih keseelang pagi sampean ngekholen apa ngekholen apa? Ngekholen niat deh ngirim orang sema cering ilmu gelek sema kitab iku silaturahim dia. Jadi orang cerita kadang-kadang bodoh orang kocak nang alam berzedisah koros tek dontian polana nak potona lo engak ngakholen pada iya kalau udah iya engkau makai sape jual pada nikah saya nggak mau ngidingaki pengajian di luar kentok kedingaki ngangkui dalil lah panja bandalila dari dimma kan walan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi ngucap seneka tidak akan masuk surga kecuali penganut Yahudi umat Nabi Musa. Wa qalatin nasara orang Kristen ngucap la yadkhulal illa man kana hudan aw nasara dia. Menlok Kristen menlok Yahudi lo karena masuk surga bi Rasulullah kul bi Allah soro ada bosan eka mon beda orang Yahudi mengklaim dirinya sebagai pilihan Allah masuk surga, orang Kristen merasa dirinya yang berhak masuk surga. Ahli kitab katakan Muhammad counter dengan pertanyaan apa kuah hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Nika kan cara nika. Jadi mulai mangkin sampean cek nyari dalil tibi tapi kedingat cuman kiai acara mangangkui dalil apa ndak. Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Keluarkan dalil kamu. Dari mana dalil kamu? Kalau dari Al-Quran, dari hadis berarti asal dari Allah. Kalau memang benar klaim kamu, mungkin puro kocang orang koros bila ya kholen bisa alam po seilm alam berza dari di maja alam waibja kentek berarti. Itulah yang kadang-kadang orang awam dicekoki dengan berita-berita informasi yang tidak sahih, tidak pakai dalil, ambui. Malah keduan kiai masing-masing tanyakan mungkin wiridan saya kadang nikah laka dari Nabi tanya aki sampean doa apa saya tanya dia cong orang ngawam lo usah dalil kiai aja ya kita keruak kiai dalil tidak boleh dipisah. Ibadah itu pasti ke Allah karena la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Rasulullah tidak boleh, tetapi amalannya dipraktekkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Islam yang tidak mematuhi dua kalimat syahadat ini kaki buruk kayak yang disembah itu
Allah. Yang diikuti amalannya adalah Rasulullah. Pon. Ternyata banyak yang masih membagi harapan kepada selain Allah dalam ibadah. Kayaknya ini kah? Diulang-ulang lah karena paling nih kah? Panjenengan nika agama saya rosak nika lakaraden, ngerti karaden, tataenan. Sulit melukai yosoli boleh. Jadi boleh kiai boleh saya nyala aki saneka. Cang siapa kana ada itu. Ari boleh kiai, namanya Syekh Hollandia, teku pondok bun. Mende aja pak. Jangan sampai pondok pengasuh bun gaya saya hona lah. Tahu saya hona saya kembang. Kok norak saya hona fe. Saya kayak nyanyian. Nabi, orang nomor 2 dari Nabi, saya paling socek, ijamin masuk surga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dia kayak jamin masuk surga. Mun bi sampean saya kocak pengasuh, wali, sehona, kemana jaminah? Bahkan yang matur yang gila, orang sabiasa deh pah atigal omor tembok karena banyak pesena Allah tadi pujuk ya. Jadi aku menjadi nabi sunan lapah wali maka banyak semacam-macam bodoh siakalong tasbih tok mun anu kiai ini kan kula ngocak saneka saestona ya tojuaki dah nak foto cibi anu kiai mempah rangkorang ilmu obong lapah lanceng aja lah lapah ara aja lah mulai helap wali ini nabi merduak nabi sahabat artinya paling enje orangnya sholat 5 waktu di awal waktu berjemaah seperti nabi takut kedosa inni la atqakum lillah la ahsyakum lillah wa atqakum lah sengkok yang nabi saya paling takut urutan ya. Nabi pula ada busan mereka wa an-nabiyyu fil jannah wa Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah bin Ubaidillah fil jannah Zubair bin Awwam fil jannah Abdurrahman bin Auf fil jannah Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah Sa'id bin Zaidin fil jannah 10 lay sebut nang hadis. Saya nggak sampean kiai saya rafai benih tidak merendahkan kiai keng supaya panjenengan montak nganggu dalil jangan diterima. Kalau sering ngucak ke orang make pengasuh pesantren pondok benih jaminan ke surga pada lo tahu malah kadang-kadang ikhlasan sebenarnya pengasuh ini kak bisa aleman orang adi ilmu bisa aleman coba membagi harapan ini ke diulang-ulang nih ya. Walladzina takhadu jadi ada umat Islam bukan ada banyak ketika beribadah atau berdoa harapan bercabang. Kenapa bercabang? Karena keliru keyakinan. Ini syirik akbar deh. Mika dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina takhadu min dunihi auliya, orang-orang yang mengambil pelindung berlindung kepada selain Allah sebagai pelindung aulia masih mengelak berdalih mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfani. Cek banyak bola neka.
entar ke kuburan keramat. Jelas le, kengaling. Siapa mengunjungi berziarah kubur ke tempat yang jauh, pasti bergantung harap kepada penghuni kubur yang bersangkutan. Pasti. Jangan salah paham, bukan berarti kita tidak boleh ziarah kubur. Sunnah Rasul, syariat Islam ziarah kubur. Tapi tujuannya hanya satu, merenung. Bukan mendoakan, merenung. Tapi sampai di kuburan dia mendoakan, tapi tujuan pokok merenung, ngenes. Kalau orang yang hebat, punya segalanya di dunia, sekarang meninggal dunia, ada di bawah pohon, ada di bawah semak-semak, ada di bawah rumput, di bawah daun, kadengria. Oleh karena itu pilihlah kuburan semelas yang tidak ditembok, tidak dibangun. Kalau berdoa di luar kuburan bisa. Setiap sholat kita doa, setelah sholat orang tua kita doakan yang meninggal dunia, tidak harus ke kuburan. Tetapi kuburan yang ditembok, dibangun, itu pelanggaran syariat, haram. Bahkan orang awam bukan berdoa untuk ahli kubur kalau kuburannya megah, tapi minta didoakan. Salah boleh, makanya syiriknya di situ. Lo ngaku cengre, ini amalan dari orang kafir, menyembah patung berhala atau para nabi disembah masih mengelak. Saya tidak menyembah aulia, tetapi hanya sebagai perantara. Aulia kalau bisa, aulia kami harap supaya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Persis. Saya nyampe pujuk ampel, apa saya? Allah tang pangeran. Mik kampel heda yang jero kan wali. Orang sudah dekat dengan Allah. Dengan perantara bodoh sedok nikah. Wali itu jangankan mati, jangankan hidup, matinya masih bisa kita minta doa. Karena di dalam kubur itu hidup, ada. Di dalam kubur hidup. Akhirnya mengharap dua, bi Allah manteri terima, bi wali manter itu coba. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'uli la'alli a'malu sholiha fi ma taraktu. Coba, kenapa ada ayat seperti itu? Ketika orang mati mendadak, meninggal dunia mendadak, mereka mau kembali lagi minta kepada Allah, Rabbi, wahai pangeranku di alam kubur, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh yang dulu kami tinggalkan. Coro, anak kami abalia. Dan kau lelok bisa amal di kuburan, terobali ke dunia. Polanya dunia tempat amal. Loh, meni kuburan bisa doa, amal soleh, tidak perlu pulang. Apa ki mulia? Ban boleh menereng kubur bisa mulai lo gara beli buru. Oh, dong ngawur aku. Nanti kabeli ya boleh, cengisek saya bisa. Maka di alam kubur itu teman kita dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Di alam kubur teman kita dua. Pahala bisa menjadi pelayan, penghibur, pelayan sampai nunggu kiamat. Pahala kita. Oleh karena itu setiap Jumat kita harus berangkat di awal-awal. Karena kata Rasulullah, orang yang berangkat di awal jam 11 lah,
seperti berkorban unta 2 kali lipat dari sapi. Biar pahala kita banyak. Begitu pahala kita menang kepada dosa, maka yang menemani kita di kuburan adalah, melayani kita di kuburan adalah pahala. Tapi kalau dosa yang lebih besar yang menyiksa kita di alam kubur sebelum alam mahsyar, belum ditimbang, belum dihisab, yang akan menyiksa kita nyikil di alam kubur adalah diwujudkan oleh Allah sebagai makhluk yang seram. Itu diceritakan oleh hadis. Siapa hede? Siapa sede? Engkau ketibi anak bini ada Romai tina aki kanca lambe se katako. Bila ngalakone bid'ah takok ke kanca, bila atina aki bid'ah takok ke kanca, kama kanca setia bitibian nang inikah. Siapa saya amal pelanggaranmu, amal-amal burukmu, dosa-dosa kamu, saya diberi tugas oleh Allah untuk menyiksa kamu menunggu kiamat kubro. Sampono kiamat kubro, bangun semua manusia dihisab, baru balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita perbanyak amal seperti ki buruk. Lapola amalan sesekone ika beli tanah na pondok saomurah ngiremetok. Cok bitong mun meleni kedeki ika tedung ina kana yang kibi tedung bareng tedung orang ngaji. Oh de iya mun kabeli lama kani sojuti pada tretan make orang saya sojud beda tedung beda ngakan asenika ampo mile orang mun kula nyompo nga tehel saos polan tehel kenang iku ya pan kalau mana ada pondasi na lo titretan, mana ada atang lo bisa setuju bitong. Yang paling berjasa apa coba bangunan ini? Pondasi berata. Wah melihat hal kapi apa? Cuma ning 300 2 seket. Mon 500 seti 2 per meter. Coba nih. Jadi ketika harapan bercabang adalah syirik akbar. Coba nih pikir nih. Syirik bergantung harap kepada zat waib selain Allah. Zat waib selain Allah diharap lewat jalur ibadah syirik deh. Karena mengharap dan melakukan proses pendekatan dengan macam-macam. Berarti karena yang meninggal dunia adalah orang ternama, saya ingin ditolong kelak di mahsyar. Mengadakan khol. Berarti mengadakan amal karena kepercayaan kelak. Ketika ibadah mengharap kepada selain Allah, syirik akbar. Ibadah ini cirinya ada 3. Pertama ada keyakinan. Bisa ditolong, maka kemudian bergantung harap, maka ada ketaatan, keyakinan, ketaatan, harapan, ibadah. Kenapa kamu sholat? Karena sholat ini amalan ibadah yang paling utama, kelak dihisab, itu keyakinan. Lalu mengamalkan, ada ketaatan. Kenapa mau mengamalkan? Karena punya harapan kelak. Telok setiap proses amalan di dalamnya ada 3 ini, keyakinan,
harapan, ketaatan, namanya ibadah secara umum. Maka jangan beramal kecuali yang pernah diajarkan Rasulullah. Ketika kamu mengadakan acara di kuburan, ketika kita mengadakan acara di kuburan, khol rokat, dan kita merasa punya harapan kepada penghuninya sebab ini bujuk, itu syirik akbar. Pahala ibadah kita terhapus, ampunan Allah tertutup, kita wajib haram ke surga, wajib ke neraka selamanya. Jangan main-main dengan masalah syirik. Karena sebagian dari umat Islam meyakini kalau sudah bertuhan kepada Allah aman dari syirik. Tidak sama sekali. Tidak. Orang yang merasa dan mengaku beriman tetap dalam kondisi hati-hati, syirik akbar. Karena ibadah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Dua nih. Yang syirik pertama bergantung harap kepada zat gaib selain Allah. Lalu melakukan proses ngerti proses. Ada yang matura proses kuah akabai tutul. Mulai beras ibaco etotok sampai dadi tutul, prosesnya mana? Perjalanan. Mau nagabai pelapa kocak gelu sampai dadi nanti kayak mana proses. Proses pendekatan supaya nyalem bi bujuk, supaya ikan isri bujuk melakukan sesuatu rokat, itu namanya ibadah. Itu ibadah syirik akbar, bukan syirik kecil, syirik akbar yang akan menghapus pahala ibadah kita. Ngeri, mewajibkan kita di neraka selamanya. Mun lo atobat sebelum mati. Ya mana tobat pun tan tore tobat, tak ngajak libelian kule. Setiap dan pas ayo tobat setiap mulai niki arokokan boleh. Malam ada berita Fengkalan darah Fengkalan petani sudah melirik tembakau ya, mecut kule tuh. Luar biasa. Yang kedua, tadi berharap kepada zat gaib, sekarang merasa terancam dari zat gaib. Zat gaib, ada karena somoria, kalau tidak dirokati dengan menyembelih seekor kambing, ini bisa habis, bisa kering airnya, kan terancam. Siapa ya semata ada air? Ya lain Allah, jelas kan? Pohon besar ini sering terjadi kecelakaan. Ini kalau tidak pakai rokat bisa terjadi makan korban terus. Merasa terancam dengan zat gaib selain Allah. Lalu mengadakan rokat, itu namanya ibadah syirik akbar. Nih, mengadakan pencegahan dengan rokat supaya lo terjadi deh iya. Makin baca nih. Jadi syirik ada dua. Cik takok makin tergula. Kesirik. Nah ini jarang menceritakan kecuali dakwah manhaj salaf. Tauhid tidak boleh diperdalam kalau di luarnya. Karena tadi punya keyakinan begitu Tuhannya hanya Allah, tidak akan terjadi kesyirikan, aman sudah. Sering banyak kan di kuburan kata Wahabi, kata Salafi, syirik. Mana yang syirik? Kan saya Allahumma mengadu ke Allah, Allahumma ya Allah, saya berdoa kepada engkau di kuburan walimu,
Di kuburan sunanmu mana? Kenapa di kuburan wali? Pasti ada keyakinan. Sebab wali ini bisa membantu, berarti dua. Dat waib dua. Senika. Makanya kebocinya Nabi Mekah lan sedek nikah. Berhala lamboi Mekah nikah 300 sebitek berhala punya. Pasang Nabi salah kepi je pangeran situ. Gempar Mekah ni. Muhammad malah Rasulullah dikatakan as-sobi. Sobi. Cari matura. Apa sobi? Beda. Sobek. Sobi itu orang yang meninggalkan agama leluhur, keluar dari agama leluhur. Maka ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, kata Rasulullah, coba ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Apakah engkau Abu Thalib akan meninggalkan agama leluhurmu Abdul Muthalib? Jangan. Kemudian gak bisa mengucapkan. Kata Rasulullah, ucapkan kalimat tauhid, aku kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Karena Rasulullah sudah dikenal sobi, meninggalkan agama leluhur, tidak diikuti. Beda yang matura, beda. Norase be lambeng, norase be lambeng, agama be lambeng. Ya Allah. Maka ketika wahyu disampaikan Al-Quran maupun hadis, berarti koreksi langsung dari Allah untuk agama Allah. Yang sesuai dengan dalil tadi diteruskan, yang tidak sesuai buang, tobat. Nih ada syirik permanen, tetap syirik terus, yaitu syirik dari orang kafir. Ada syirik temporer, potempo, kondisional, dalam kondisi tertentu syirik dari orang mukmin. Ki buruk mun tepang ngewirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertauhid dia. Tapi dirikan ya kalau di kuburan campur, repot malaikat. Nak kana ring waca la ilaha illallah tapi kuburan syirik separoh. Jadi syirik ada, sering saya sampaikan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Orang yang mengklaim mengaku beriman kepada Allah justru kebanyakan dalam kondisi syirik kepada Allah. Ini kan nih hadis panjang, hadis ini. Nabi menyampaikan, walau anfaqta misla uhudin dahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau engkau mengeluarkan dana sebesar gunung Uhud emas untuk membiayai sabilillah, perang sabilillah, Allah tidak akan menerima itu dari kamu sampai kamu beriman, mengimani pasten takdir. Apa takdir itu? Ini, wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpa kamu tidak mungkin luput, ya, lepas dari kamu. Takdir Allah nih, katakanlah katanya bude jin iromana sampian, ternyata keluarganya kajinan. Loh kok cangka takdir dari Allah, apa jin bisa masuk? Kan saneka sampian. Ini kejawaban nih. Jin tidak mungkin diizini oleh Allah. Tanpa izin dari Allah tidak mungkin mengena. Berarti kalau sudah sampai izin dari Allah, kenapa diizini? Mungkin saya berdosa. Saneka tidak mungkin. Wa annama akhta lam yakun yusubika.
apa yang lepas dari kamu, luput dari kamu, tidak mungkin mengenai kamu. Semua ditentukan oleh Allah. Artinya apa? Semua usaha manusia pasti diseleksi lewat takdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sakit panas 2 kali lipat orang biasa. Loh kok begitu? Iya, takdir dari Allah. Tekunang ayat wa innajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adzim. Ingat ketika aku selamatkan Musa dari keluarga Fir'aun yang akan membunuh, dari orang-orang Fir'aun yang membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Jadi Bani Israel banyak dibunuh oleh Fir'aun, dikhawatirkan akan memberontak kelak, akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Sejak bayi semua dibunuh sampai kurang lebih 70.000. Bagian perempuan dibiarkan. Diakhiri ayat wa fi dzalikum bala'um min rabbikum adzim. Kejadian penyiksaan Fir'aun itu bala, ujian dari Allah. Memang Allah bikin seperti itu. Sekali lagi kita harus yakin napa sedepak dek kau dapat dengan takdir Allah. Selo depak takdir Allah. Allah sudah merancang takdir itu jauh sebelum penciptaan langit bumi. Berapa tahun? 50.000 tahun sebelum bumi Allah lah merancang, sudah mapan semua. Jadi kita pasrah baik. Keng kita harus norok syariat. Norok syariat Rasulullah yusir. Danไม่bisa kocak Rasulullah Allah me yusir bi Allah. Ada sudah tercatat dalam takdir Rasulullah harus ke Madinah. Nanti kembalinya bisa. Jadi dari Allah kafi. Tak perlu pikiran nikah. Masya Allah, kula sering atungi yang kanak-kanak, kadang-kadang buana gedang senaman reng deje tepak rezekina Yusuf kan tanah le. Tapi biar orang begini bagi ke Yusuf ke kiai, tapi dikit boleh bagi ke Yusuf dan nikah. Karena Allah yang ada yang tahu. Kula tidak nikah takdir dari Allah. Cuma kita tidak boleh keluar dari syariat nikah toh. Walau mutta ala wari hadza la dakhaltan nar. Kalau kamu meninggal dunia tidak punya keyakinan seperti itu, kamu masuk neraka. Yang kedua, masih taat kepada pihak lain dalam ibadah kepada Allah. Ini boleh lah karena menakholan taat kesera. Taat kesera menakholan. Ceng Allah tak nyoro Nabi lo ngajari. Kan berarti lo taat ke Allah. Lo taat ke Allah. Taat ke siapa? Kibanya dek nih kan nih. Bukan ustad dari alumni susah. Kenapa? Pikirnya tegang. Ini gimana ke depan ini? Sekarang kan Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah kan Muharram. Terus Safar, Rabiul Awal. Nah ini rame-ramenya acara Maulid Nabi. Saya sudah kontrakan setiap tahun yang membaca berjanji saya. Waduh rumor ya.
Nang satu sisi ingin ikut manhaj salaf, mendengar dari tadi, di sisi lain sulit. Ini lingkungan seperti ini. Hah? Ya bagi yang tidak jadi kiai kecil-kecilan. Darah marah kira. Hah? Di tetangga kita kan beda sing ngocak deui ya orang. Nah, song guna sirik bid aja kan kocang. Tetapi membajian kata tangga, lo akoran bi tetangga, lo entaran kata tangga, lo becek kata tangga, aja neraka. Bi kiai ini pada iya. Don tako. Jadi hadir kata tangga oncengan kotu. Ya Allah, beda orang bini lebur dan kule saumpama orang bini minta teku dak kule mau ni teku haram lo teku eman kan pada bini nikah ada larangan Allah pada seolah-olah menolak koncengan dia kok dok rumah marina dia cek lakar ujian dari Allah kula sering madepak kalau Rasulullah mau berkompromi hanya karena akor tetangga tidak perlu pindah ke Madinah tapi tetap Islam tidak jelas. Islam tidak jelas seperti di Madura karena barang yang pura-pura. Ada orang bersatu Jamaatul Abdan namanya, ada Jamaatul Adyan. Kalau bersatu Jamaatul Abdan badannya saja bersatu tapi keyakinannya berbeda. Satunya manhaj salaf, satunya manhaj salaf. Berkumpul, tapi jelas pemahaman berbeda. Itu namanya bersatu hanya jasmaninya. Ada Jamaatul Adyan, ideologinya sama, keyakinan sama, pemahaman sama, walaupun orang berjauhan tetap bersatu dalam manhaj senika. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'ah ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Kamu bisa bergabung dengan generasi awal umat Islam, sahabat, jika kamu memilih yang benar syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu sendirian, berarti bersatu dalam adyan, agamanya, manhajnya. Untuk apa bersatu dengan ahli syirik, ahli bid'ah? Tetapi sebaiknya ketika tetangga kita mengundang acara syirik, acara bid'ah, sampaikan ketegasan. Saya tidak bisa ikut kalau acara seperti itu karena saya sudah tahu sekarang. Kalau acara lain, walimah, akad nikah, orang meninggal dunia, ayo Pak kompak, kita hadir lebih awal, kalau bisa kita nyumbang. Jadi bukan pada orangnya, tapi amalan seperti itu tidak bisa. Tidak nikah, jok pura-pura melok deteng kak, engkau kiana ngakholai bengkor, nungkok ke burengan, kok ke pasar, mendek nikah sampean lo jelas, ion janget tok. Berapa kali seudurnya. Akhirnya iya ya, berapa kali kok. Siapa non? Sate kau tuh hadir makai pura-pura. Ini nalonde. Nih kesek kocak mudabdabina baina dalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Pelin-pelan, tidak 100% memihak manhaj salaf,
Tidak 100% manhaj salaf. Masih taat kepada pihak lain dalam ibadah kepada Allah. Bukan hanya amalan saja kita wajib ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan juga dalam hal cara pengamalannya. Ini kasih banyak orang lo Cering molo dan dia sedekah macam selawat apa nah gitu. Pikir sampean. Tahlilannya kan macam tahlil, sedekah, silaturahim, macam selawat, doa, apanya? Ya Allah. Sering berdepak kan mereka. Yang dimaksud, yang diniati adalah tahlilan. Bukan selawat, bukan sedekah. Sedekah tidak diniati sesungguhnya. Nama di luar yang diniati. Innamal a'malu bin niat. Berapa karena ijelau ni orang yang kumpul di sakapi mate terusan. Kan orang dia aja terusan. Nama itu. Kelak kocak amalan budaya diperlakukan seperti ibadah muqayyadah. Ada namanya, ada waktunya, ada batasannya. Makanya kan nih, makin pertanyaan nih, tolong jawab nih. Saben sudah disampaikan kan? Ada 3 orang mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Rasulullah tidak ada. Ketemu istrinya, begitu disampaikan keterangan informasi tentang ibadah Rasulullah, ketiga-tiganya mengatakan begini, kita jangan seperti Rasul, kita tidak boleh seperti Rasul. Rasul sudah diampuni dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Kalau kita tidak boleh seperti itu. Rasulullah kalau malam tidur, sepertiga malam bangun. Rasulullah puasa sunnah apa? Senin Kam. Sebab kata Rasulullah, amalan disetor setiap Senin dan Kamis. Wa ana uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Saya senang kalau waktu penyetoran amal saya sedang puasa. Maka puasa Senin Kamis. Artinya tidak selalu. Rasulullah kawin, istrinya banyak. Kenapa? Kurang lebih 11 atau sangat. Artinya bukan cacat dalam Islam. Ketiga-tiganya mengatakan, kalau saya tidak boleh ikut Rasulullah, saya akan sholat setiap malam. Malam suntuk saya sholat malam. Yang satunya saya akan puasa sepanjang tahun, kecuali yang dilarang. Satunya saya tidak ini ya, lo abi ini ya, saum orang kalau abi ini ya. Lambatkan lama hari pada Pak. Lalu Rasulullah datang. Kalian yang mengatakan begini begitu. Iya kata Rasulullah. Kata mereka. Apa jawab Rasul? Ala inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Saya yang paling tahu takut kepada Allah. Tetapi saya kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sholat, kadang tidak. Dan saya kawin. Terus dibuntuti itu hadis, diakhiri dengan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu amalan sholat, amalan puasa, amalan syariat. Tapi karena prakteknya tidak ikut Nabi, sudah diancam. Siapa tidak senang dengan tradisi amalanku, berarti bukan umatku. Nih. Mengapa kita tak boleh sholat subuh 3 atau 4 rakaat? Kenapa? Kan lebih saya kan? Jogo tedung, tepang seger,
mening 2 rakaat. Salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Boleh apa enggak? Tidak, Bu. Apa? Kan saya pola Nabi meraktekake 2 rakaat. Keng ndak diketok. Kadang kala Nabi meraktek tidak puasa harus terus-terusan, tidak bangun malam terus-terusan, semalam suntuk sholat. Terus apa boleh? Sholat Id hari raya pakai adzan, pakai iqamah, oleh. Kan adzan iqamah untuk sholat itu baik, disyariatkan. Kenapa sholatnya tidak boleh? Karena Nabi prakteknya tidak pakai itu. Karena Nabi adalah contoh pengamalan syariat Allah. Seni ketretan. Mun Nabi tak ngakholek larang. Ora Allah, pak kocak saya to. Ceng saya sedekah. Nabi tidak mengamalkan. Kalau Nabi tidak mengamalkan berarti tidak ada perintah dari Allah. Kalau tidak ada perintah jelas tidak ada taat. Kalau tidak taat tidak ada pahala. Ini mah udah pahala lo taat. Semua yang berpahala taat. Dan tidak akan ada taat tanpa perintah. Kenapa saya taat dengan ada perintah? Dan tidak akan ada perintah kalau tidak pernah diajarkan Rasul. Jelas. Demikian juga talqin mayit kuburan. Sing talqin bae larang. Niki dalilnya dalil kias. Walan orang lahir didengarkan kalimat tauhid adzan. Maka di kuburan keluar dari dunia dengarkan adzan. Tak oleh. Kenapa? Sebab alasan kenapa harus diperdengarkan kalimat tauhid. Apa alasannya? Tidak ada. Karena yang paling tahu hanya Allah. Seperti kiburu. Kenapa sholat subuh tidak boleh 4-3? Karena Allah yang tahu, yang menentukan. Maka talqin kuburan ambuin. Orang yang meninggal dunia ki soronge dingaki. Ida matal insan ing qata'a amaluhu. Bila mate kuburan apa la mate punten. Hah? Kan la mate ki sorong ngaji. Kiaskan tidak boleh karena antara makis dan makis aleh yang dikiaskan dengan yang dikiasi ilatnya tidak tahu dalam ibadah, maka ibadah tidak boleh pakai dalil ketomanan. Dalilnya apa agama ini? Ada 4: Quran, hadis, ijma, kias. Salafi ini tanpa ijma, kias pasanika. Akhirnya kias terus. Sewaan khotmil Quran. Waduh. Ambui. Sarohataman Quran sewa. Taol. Mun maca Quran, maca tibi. Mun lo tau maca suruh baca aki ke anak. Mun lakar lo tau maca terus gencer maca di dimbang. Pah nyewa. Mun nyewa ini ka kerjian sakaan. Da engki. Sampean terus gencer lo maca. Cereng sebeda deng dalil bang qiraah harfan min kitabillah. Siapa membaca bukan siapa yang menyewa.
Cuma ini kan banyak ustadz bodoh majlis. Salah kabir ya salah. Dia melakar salah, surah bundur. Engke ngabele. Mon sani katretan, mon semada pak pada Islam bila panjenengan tak nerima pun terus lagi. Andi keyakinan. Tapi ten gula lama pun madepak. Ini jok kemuso pada Islam. Beda pendapat, beda paham tuh biasa. Yang tidak boleh beda dalil. Dalil harus datang dari Allah. Sehataman Quran lo tero genjeren keng tero pes tuan rumah lo maca tero genjeren salbut neka punten neka lo pakai bojeren keng dari mana keng apa salam coba biasanya beri pese sateja beri pese onceng angok-ngokan jadi semua ngonceng boleh lo entar engkau apa ya cering sama aja nih 500 nih 200 gerejian maca Quran nih kebaik gerejian pada bisa kaan reja lambo di rumah ya dia maka mulai mangken mon gedon keluarga tinggal umur selake sebini asolata ki oleh Nabi lambok teh kontek selake sebini nyolataki terakhir nika mon sebini bisa nangitanian ibu dina selake atau sebelum kalangker bojong aki dalem tore acer nisar terakhir nika syariat 5 turah ada yang bini mau usah yang bini yang kebenih monosa yang bini terus swarga apa yang laki tok swarga nulataki ngadekan banyak santri seoning sing lo depak lambe Quran baca Quran sewaan nih ibadah tidak akut cara Nabi sama sholat nih saungkuna Sa'id bin Al-Musayyab ra'a rajulan yusolli ba'da tulu'il fajri aksara min rak'ataini seorang tabi'in di Masjid Madinah ngatela orang asolat sampona adan subuh asolat di bolian tro genceran banyak bi kiai ini kayak pakua nih banyak ruku banyak sujud panahahu Said nyeke cek dia cek solat tok kelero kaki ajo boleh nih ya Aba Muhammad dengan Abi Sa'id bin Al-Musayyab dia Pak Muhammad ayu adzabanillahu ala salat cok kada salat ko lepas iseksa abi Allah cek nga salat di belian cang kiai se alim ni bakua la lo kere seksa markena salat walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah sede seksa bi Allah pola nak nolaji di Nabi duk ni kutretan mon salat lo kere seksa tapi nolaji di Nabi je seksa iya ayat falyahdharil ladin yukhalifun amrihi qatu tako orang sinolaji di perintah Nabi dia antusibahum fitnatun de itimpa fitnah au yusibahum adabun alim atau seksa secara seksa senyake senika cering men lo noro anuna Nabi ajaran Nabi berarti abangkang perintah Allah noro maka gila tan gula mon Rasulullah sebelum sholat
menghadap makmum dulu. Sawu sufufakum fa in yatas sufufi min tamamis shalah. Coba ratakan, luruskan sop kalian. Karena merapatkan, meluruskan sop bagian dari kesempurnaan sholat. Coba pikir, kalau barisan saja diatur sedemikian rupa perhatian Rasulullah, apalagi sholatnya. Bila ngajari sholat kepada bi baris. Coba kosong, saddul khalal, coba yang kosong diisi. Sebelum nikah baru takbir Rasulullah. Lah, imam kaula lamba dari rumah, lapah debar terserah makmum. Engkil lamba sanika. Norok Nabi. Teti mondeng salat makmum. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dibentuk agar diikuti, bukan disaingi, bukan didahului, diikuti. Jadi Allahu Akbar. Kapan marebar baru makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, cakuli makmum. Huliman hamidah baru bangun makmum. Rabbana walakal ham. Tekun teh. Coba tekui kampung. Sami Allah gerudu. Kilo hamidah lo gerup pakal abi imam dia ngarap pikiran. Yang kucek saya na. Tak oleh. Barisan maju jalan cok suri berkah kelero. Tunggu dulu, gerak baru, belok kiri, nengang dulu, gerak dek kan seneka, lancang depan, nengang dulu, gerak kan pada bidedika. Teti imam menlok depak dek rukun fi'li berikutnya, makmum diam, tekui pontuk. Ila tidak nikah alhamdulillah. Kadang nikah Nabi. Sampai ki Jumat saya ki panarena isyaraki bi kule kita. Jadi ngaki. Adan dukaleh Jumat praktek salah. Mi bisa ngucap salah maca. Nabi lamba mana solat di rumah. Imatura salah le praktek. Adan dukale Jumat praktek salah. Seni kaki zaman Nabi adan sekalian langsung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan langsung khutbah. Ada solat. Sampai di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Sayyidina Utsman banyak orang adon dua aleh supaya ngeding kafi. Tapi adon kilo mancing duhur kol 11 sekitu. Pasar ngomong maki seolah-olah. Maren adon mulai kafi orang mandi. Salat Jumat seperti kisah Nabi. Adon sekalian dek nikah. Napa salah adon dukale? Lo salah. Karena Nabi adabu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Bang norok tang amalan ben amalah khalifah diburu saya mulai Sayyidina Utsman. Keng sebelum mancing, kinto la mancing duhur ada na duga aleh. Salah nang kintona. Pagi asolat ingat solat apa? Nek kesesiringi cerita aki. Nomor 2. Wah, deki lo depak ki. Mon mari afejeng kita kan lo maca. Nek keluhi. Polana Rasulullah adabu salatul fajri raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fi
Dadi mun salat qobliyah subuh 2 rakaat lok le lebih. Mun salat deki laena. Rakaatal fajri dining 2 rakaat salat fajar lebih bagus tanimbang dunia esena. Cek patobang sampean salat qobliyah jum subuh nika 2 rakaat tak oleh tambah pon nika sering pada Pak. Terakhir nih, bagaimana dengan amalan cocokan? Tanya aki deki cocokan Maulid Nabi reng lo tahu ya ciri Nabi Rasulullah lo neng abada aki pakai tahlilan 3 atau 7 hari 40 hari 100 hari khol rokat waduh rumah dia teklok pak gelo orang ngaji kita nih kan dek reman nih kan mung kadang gelo amalan syariat saja yang tidak ikut Nabi akan disiksa. Apatah lagi amalan yang bukan syariat. Rokat baca ini setiap Jumat baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali ba'da salat Jumat. Beda. Ternyata hadisnya dhaif, jangan diamalkan. Nabi salat Jumat seperti salat biasa. Kan istighfar nih benyang lembak. Istighfar pertama astagfirullah, astagfirullah. Kedua astagfirullah wa atubu ilaih. Kan beda dengan tahlilan kan beda ki. Tapi Nabi ben mare salat ngalak si pande. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Iki mentara pada. Apa larang maca apa wiridan lain baca mare dah. Tapi mare salat ki buru bani Fatihah. Dek nih kementara cocok. Seperti ini kele. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Apa dilarang membaca 100? Tidak, tapi jangan digandeng dengan salat biar sama dengan Nabi keng dak ketok. Benih larang. Nabi lo dai ya keng dia to. Pon ki. Maka cang ayat lamba orang setaat ke Allah dan Rasul kan mun amalan bukan amalan Nabi berarti muang Nabi. Nabi tidak dipakai. Hanya beribadah kepada Allah saja. Nih, yang disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 2 itu amalan budaya yang disikapi masyarakat sebagai ibadah muqayyadah. Amalan budaya kayak ibadah. Ibadah muqayyadah, ibadah kan beda 2. Bada ibadah wairu muqayyadah, bada ibadah muqayyadah. Ibadah se lo yatur. Maca selawat, maca Quran, sedekah kapan saja, di mana saja, jumlahnya tidak diukur. Nika nyamana wairu muqayyadah. Ada amalan muqayyadah, waktunya tetap, caranya harus cocok. Jumlahnya harus tetap lengkap. Nika nyamana. Dan nikah amalan budaya, tapi model dek nikah.
Bada baktona, bada jumlana, lo oleh.